Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Angel Siholmarito Manulang dengan NIM H1A 120121. Saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi. Kali ini saya akan membahas mengenai jenis pajak kabupaten ataupun kota guna memenuhi tugas ujian tengah semester saya yang diampu oleh Bapak Alfa Beriansyah, SIP, MIP. Nah, sebelum masuk ke slide berikutnya, teman-teman ini pada tahu nggak sih apa itu pajak kabupaten ataupun kota? Atau sebelumnya pernah dengar? Nah, jadi di sini saya akan membantu menjelaskan mengenai pajak kabupaten atau kota. Berupa di sini ada pengertiannya, lalu ada jenis pajaknya. Apa aja sih pajak daerah itu, pajak kabupaten atau kota itu, dan juga bagaimana ya sistem pemungutan pajak itu. Sebelumnya, mungkin di sini saya akan membantu menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari pajak dan pajak daerah itu apa. Nah, jadi pengertiannya itu pajak itu dipungut dari warga negara Indonesia demi pembangunan nasional Indonesia. Selanjutnya itu pengertian pajak secara umum. Nih, pengertian pajak secara umum itu merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Nah, jadi pajak itu sifatnya dia memaksa, akan tetapi tidak secara asal-asalan. Sudah ada undang-undang yang mengaturnya. Jadi, ya harus sesuai dengan ketentuan itu. Saya lanjut dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, ini merupakan pengertian pajak secara umum nih, teman-teman. Di sini saya akan membantu menjelaskan pengertian pajak menurut beberapa para ahli. Nah, yang pertama itu ada dari para ahli yaitu Rifki Sidik. Beliau mengatakan pajak itu merupakan iuran yang dipaksakan pemerintahan suatu negara dalam periode tertentu kepada wajib pajak yang bersifat wajib dan harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara dan bentuk balas jasanya tidak langsung. Jadi, menurut beliau, pajak ini sifatnya wajib nih dan harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara dan bentuk balas jasanya itu tidak langsung. Lalu yang kedua ini ada saya ambil dari PJA Adriani. Nah, beliau mengatakan sendiri pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara atau yang dapat dipaksakan yang terulang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum atau undang-undang dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Nah, kalau yang tadi kan juga disebutin ya, eh, beliau mengatakan bahwa pajak itu sifatnya umum dan juga memaksa gitu. Nah, yang ketiga ada saya ambil yaitu dari Profesor Dr. H. Rochmat Semitro, Sarjana Hukum. Beliau mengatakan pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang atau yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Nah, dari yang ketiga tadi sama pengertian secara umum tadi, banyak kan yang menjelaskan bahwa pajak itu dia sifatnya memaksa dan dia tidak mendapatkan timbal balik, seperti itu. Lalu kita lanjut ke slide berikutnya yaitu pemungutan pajak. Nah, pada pasal 1 angka 49 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dijelaskan bahwa pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi. Penentuan besarnya pajak atau retribusi yang
utang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya. Nah, di Indonesia sendiri ini terdapat tiga sistem jenis sistem pemungutan pajak. Yang pertama itu ada self-assessment system, yang kedua ada official assessment system, dan yang terakhir yang ketiga itu ada withholding system. Kita lanjut. Selanjutnya itu ada pajak daerah. Nah, pajak daerah ini merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah ini terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Nah, untuk selanjutnya itu pajak daerah sendiri masuk ke dalam sistem pemungutan pajak berupa self-assessment system dan official assessment system. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama dulu ya, teman-teman, yaitu self-assessment system. Teman-teman sebelumnya udah pernah dengar apa itu self-assessment system, pengertiannya itu apa, gitu. Nah, di sini saya akan membantu menjelaskan self-assessment system merupakan aturan pajak yang membebankan ketentuan dari besarnya pajak yang harus dibayarkan melalui wajib pajak secara pribadi yang bersangkutan. Nah, wajib pajak ini diharuskan untuk melakukan perhitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan besarnya pajak tersebut ke kantor pelayanan pajak atau KPP setempat maupun melalui sistem online. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu Official Assessment System. Jadi, sistem ini membebankan wewenang dalam penentuan besarnya wajib pajak terutang kepada pihak perpajakan yang menjadi pemungut wajib pajak kepada seorang wajib pajak. Nah, dalam hal ini, wajib pajak akan diberikan surat ketetapan pajak yang berisi nilai pajak terutang dan wajib pajak harus membayarkan pajak yang terutang tersebut sesuai dengan besaran pajak yang ada dalam surat ketetapan pajak. Jadi, wajib pajak tidak perlu untuk menghitung kembali besarnya pajak terutang, tetapi hanya perlu untuk membayarkan nilai pajak terutang tersebut. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke jenis pajak. Nah, jenis pajak daerah, kabupaten atau kota ini dia terbagi menjadi 11 macam. Yang pertama itu apa sih? Oke, yang pertama itu ada pajak hotel. Nah, pajak hotel ini yaitu pungutan pajak atas pelayanan yang disediakan hotel. Objek dari pajak ini sendiri yaitu layanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran termaksud layanan penunjang dan fasilitas olahraga serta hiburan. Itu merupakan pajak hotel. Nah, yang kedua itu ada pajak reklam, yaitu pajak atas penyelenggaraan reklam. Apa sih itu? Nah, pajak reklam itu merupakan pajak yang diambil atau dipungut atas benda, alat, atau media yang dibuat untuk tujuan komersial agar menarik perhatian umum. Contohnya itu seperti papan reklam, papan iklan, video front, dan megaphone. Itu merupakan dari pajak reklam. Nah, yang ketiga kita akan bahas pajak restoran. Pajak restoran itu apa sih? Gitu kan? Kan kalau misalnya makan di restoran nih pasti kan kita kan ada pajaknya ya. Selain di luar nota makanan atau minuman yang kita pesan, pasti dia terdapat pajaknya. Nah, pajak restoran itu ya pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran gitu loh. Jadi objeknya itu layanan yang disediakan oleh restoran yang termaksud ke dalam layanan makanan dan minuman yang disediakan untuk pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan umum maupun di tempat lain. Jadi mau makannya di tempat situ atau mau dibungkus gitu, jadi dia tetap kena pajak. Nah, selanjutnya yaitu kita akan masuk ke pajak penerangan jalan.
Pajak penerangan jalan itu merupakan pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber daya lain. Lalu yang kelima itu ada pajak hiburan. Pajak hiburan itu apa sih? Nah, pajak hiburan itu pajak atas penyelenggaraan hiburan. Nah, dia ini pajak yang dikenakan biaya layanan hiburan yang memiliki biaya atau biaya pemungutan tambahan. Nah, objek pajak hiburan ini apa ya? Nah, objek pajak hiburan ini yaitu yang diadakan di hiburan tersebut. Sedangkan subjeknya adalah mereka yang menikmati hiburan tersebut. Gitu, itu pajak hiburan. Nah, yang keenam itu ada pajak mineral bukan logam dan batuan. Apa sih itu pajak mineral bukan logam dan batuan? Nah, jadi pajak mineral bukan logam dan batuan ini merupakan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam untuk dimanfaatkan. Nah, jadi pajak ini dikenakan atas mineral yang bukan logam seperti asbes, batu kapus, batu abung, granit, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita akan masuk slide berikutnya yaitu pajak parkir yang ketujuh. Pajak parkir ini merupakan eh, pajak yang dipungut atas pembuatan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang berkaitan dengan usaha pokok, termasuk penyediaan tempat yang disediakan untuk kendaraan transportasi. Gitu dia. Jadi pajak parkir ini yang menyediakan tempat transportasi gitu ya teman-teman. Jadi yang kedelapan itu ada pajak air tanah, pajak atas pengambilan dan garis miring atau pemanfaatan air tanah. Yang kesembilan ada pajak sarang burung walet, pajak atas kegiatan sarang burung walet ialah pajak atas kegiatan pengambilan dan garis miring atau pengusahaan sarang burung walet. Pengambilan dan garis miring atau pengusahaan sarang burung walet. Yang ke-10 itu ada pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, yaitu pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan garis miring atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Lalu yang ke-11 yang terakhir itu ada bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Apa sih itu BPHTB? Jadi, BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan garis miring atau bangunan, yaitu perbuatan atau peristiwa hukum atas dan garis miring atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Itu merupakan jenis-jenis pajak. Yang kedua ya, jenis-jenis pajak kabupaten atau kota itu. Yang pertama tadi ada pajak hotel, pajak reklam, pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak hiburan, pajak mineral bukan logam dan batuan. Selanjutnya itu ada pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, PBB pedesaan dan perkotaan, dan yang terakhir itu ada BPHTB. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pemungutan. Nah, teman-teman, ini merupakan bagian terakhir kita, slide terakhir kita yaitu pembahasan pemungutan. Sebelumnya teman-teman udah tahu belum sih apa sih pemungutan? Bagaimana ya cara memungut pajak itu? Oke, jadi di sini Angel akan membantu menjelaskan pemungutan itu apa. Jadi, pemungutan pajak kabupaten atau kota merupakan kewenangan pemerintah kabupaten atau kota. Berarti memungut atau menambah yang berkaitan dengan jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya diterima atau dasar pengenaan pajak atau DPP. Nah, pemungutan pajak dilakukan oleh penerima penghasilan atau pihak yang menerima pembayaran. Contohnya itu ada pemungutan pajak penghasilan atau PPH. Pasal 22 dilakukan oleh bendaharawan pemerintah. Untuk jenis pajak yang dipungut adalah pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM serta pajak penghasilan atau PPH pasal 22. Oke, selanjutnya yaitu kita masuk ke tata cara pemungutan pajak. Yang pertama itu ada SKPD.
SKPD itu apa? SKPD itu surat ketetapan pajak daerah, merupakan pajak yang dapat dibayar wajib pajak setelah mendapat surat ketetapan pajak daerah atau SKPD atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Lalu yang kedua itu ada SPTPD, yaitu wajib pajak melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan secara pribadi atau sendiri sesuai dengan pajak terutang melalui surat pemberitahuan pajak daerah atau SPTPD. Oke, selanjutnya yaitu teman-teman, kita masuk ke SKPDKB, yaitu Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar. Dilakukan setelah 5 tahun setelah saat terutangnya pajak oleh kepala daerah dengan situasi. Yang pertama itu ada berdasarkan hasil pemeriksaan, yaitu pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak. Nah, yang kedua itu ada jika SPTPD tidak disampaikan kepada kepala daerah dalam jangka waktu tertentu, dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, disesuaikan, dan setelah ditegur secara tertulis atau tidak disampaikan pada waktunya. Nah, yang ketiga ini, yang terakhir yaitu adanya kewajiban yang tidak dipenuhi dalam mengisi SPTPD, sehingga pajak yang terutang dihitung secara jabatan. Nah, terkait dengan jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPD KB pada poin 1 dan 2 tadi, maka nantinya akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga yang sesuai dengan kebijakan pasal 97 ayat 2 Undang-Undang PDRD. Besaran bunga yang dikenakan adalah 2%. Maaf, 2% per bulan dan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama yaitu 24 bulan. Nah, sanksi administratifnya ini berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB yang tadi udah saya jelaskan. Dan poin-poinnya ada yang pertama, kedua, dan ketiga. Selanjutnya yaitu sanksi tidak mengisi SPTPD. Wajib pajak yang tidak mengisi SPTPD hingga pajak terutang dihitung secara jabatan akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan yang diberikan sebesar 25% dari pokok pajak dan ditambah juga sanksi bunga sebesar 2% per bulan dengan maksimal hingga 24 bulan. Wow, ternyata lumayan juga ya bunganya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh kasusnya yaitu di sini ada contoh kasusnya berupa Jono berada dalam sebuah kedai kopi dan telah melakukan pemesanan minuman. Kedai kopi yang dituju oleh Jono ternyata memiliki kebijakan memasukkan PPN. Pada waktu itu Jono membeli minuman seharga 24.000. Lalu berapa sih PPN yang dikenakan oleh Jono? Jadi PPN itu ada rumusnya yaitu DPP atau dasar pengenaan pajak dikali dengan harga produk. Harga aslinya itu berapa? Nah, tadi DPP-nya itu 10%, lalu harga produknya itu 24.000. Jadi hasilnya 2.400. Nah, itu PPN yang dikenakan oleh Jono. Begitulah cara menghitung PPN dengan menggunakan rumus yang telah dihitung tersebut, belum masuk dalam harga barang yang telah dibeli oleh Jono. Sehingga jangan merasa kaget jika struk pembayaran ada kelebihan harga setelah penambahan PPN. Itu contoh yang dapat saya berikan dan ternyata kita sudah sampai di slide terakhir. Terima kasih untuk kesempatannya kepada Pak Alfa Beriansyah, SIP MIP, untuk dapat memaparkan jenis pajak ini. Lebih dan kurangnya, apabila ada kesalahan kata, perilaku, saya memohon maaf. Dan saya Jelsi Holomarito Manulang, pamit untuk selesai memundurkan diri. Terima kasih.